Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta teman-teman dari jajaran BNNK Hulu Sungai Utara. Pada hari ini Senin tanggal 30 Desember kita akan melakukan press release tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BNNK Hulu Sungai Utara. Dalam setahun ini kami dari BNNK Hulu Sungai Utara ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama kita urut dari bagian umum dulu, di mana kita punya pagu untuk kegiatan 1,4 M dengan capaian 1,44 sekitar 99,91% ya untuk kegiatan di umum. Kemudian kita juga melakukan kegiatan pemeriksaan urin, yang mana untuk pembayaran itu dilakukan melalui store ke pos ataupun ke bank BRI, Pak ya. Target kita punya target yaitu 334 layanan. Alhamdulillah kita bisa mencapai 334 layanan. Kemudian kegiatan untuk nilai IKPA dan NKA tahun 2024, untuk nilai NKA kita target kita 86. Alhamdulillah kita bisa mencapai 97,33%. Sedangkan nilai IKPA kita dengan target 98,26, alhamdulillah kita bisa mencapai 99,86. Untuk kegiatan 3M di tahun 2024 kita membentuk juga pegiat ya, pegiat anti narkoba itu sebanyak 50 orang di tahun 2024. Jadi total dari tahun 2019 sampai 2024 ada 460 orang pegiat. Kemudian kita juga melakukan beberapa MOU di tahun 2018, 2019 sampai 2024. Di tahun 2024 ini kita sama Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Hulu Sungai Utara. Sebelum-sebelumnya juga udah sama Lapas, sama Puskesmas sudah kita lakukan MOU. Kemudian untuk pembentukan Desa Bersinar di tahun 2024 BNNK itu menetapkan untuk Desa Bersinar itu Desa Pakacangan dan Desa Loksuga. Jadi di tahun 2020 sampai 2024 ada 10 Desa Bersinar. Untuk kegiatan di rehab, bagian rehab juga melayani untuk layanan klinik pada klinik rehabilitasi. Di tahun 2024 itu melakukan rehabilitasi sebanyak target kita 23 orang, realisasinya sebanyak 25 orang. Nah, untuk tahun 2024 juga kita melakukan rehabilitasi rawat inap dengan rujukan ke Tanah Merah, Balai Rehabilitasi Tanah Merah di Kalimantan Timur, sebanyak 14 orang di tahun 2024. Kemudian untuk data klien pasca rehab di tahun 2024 itu sebanyak 15 orang. Alhamdulillah kita sudah mencapai target yang telah ditargetkan sebanyak 15 orang. Di mana kegiatan pasca rehab juga ini setelah mereka selesai dari rehabilitasi yang telah dilaksanakan, baik itu yang rawat inap maupun rawat jalan. Nah, kita lakukan namanya pasca rehab. Kita selalu monitor daripada klien kita yang sudah direhabilitasi. Kemudian untuk capaian itu tadi, capaian pelaksanaan layanan
SKHPN, surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Pada di tahun 2024 itu 334, realisasi 334. Alhamdulillah tercapai itu dengan namanya PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak. Kemudian di tahun 2024 itu juga kita melakukan pemberian SKHPN 0 rupiah pada mereka yang misalnya tidak mampu, tapi dengan ada kriteria khusus. Mereka bisa membuat keterangan tidak mampu dari desa. Untuk di seksi rehabilitasi juga melakukan pembentukan namanya desa IBM, desa intervensi berbasis masyarakat. Itu di tahun 2024 itu dia bergandengan dengan sebenarnya dengan desa bersinar, yaitu desa Loksuga kecamatan Holgadi dan desa Pakacangan kecamatan Amuntai Utara. Nah, di situ ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh baik oleh dari seksi P2M, seksi rehab, itu ada beberapa kegiatan yang mereka lakukan. Kemudian untuk seksi pemberantasan, teman-teman juga melakukan pemetaan jaringan narkoba di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana ada beberapa titik yang kita lakukan pemetaan yang sampai saat ini masih kita pantau. Dan alhamdulillah kita juga kemarin melakukan PAT sebanyak 1 kali dengan korban 3 orang, dan 3-tiganya kita lakukan rujukan ke Asipa 2 orang ya, Sabin sama Wilda. Asipa 3-tiganya di Balai Rehab di Banjarbaru yang swasta. Juga kita selalu menerima laporan masyarakat, pengaduan masyarakat, dan kita selalu menindaklanjuti pengaduan tersebut. Akan tetapi setelah kita lakukan kegiatan, barang buktinya di bawah 1 kita tidak bisa. Kalau sudah kita lakukan asesmen juga, ternyata dia tidak termasuk dalam jaringan, dia termasuk dalam korban penyalahguna. Jadi kita lakukan rujukan ke Tanah Merah. Begitu juga misalnya dari Polres juga, dia mengirim ke kita juga untuk dia lakukan asesmen agar mereka bisa direhabilitasi. Sementara ini permasalahan yang pada seksi pemberantasan, pertama itu minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus narkoba, sehingga untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkoba, khususnya menangkap seorang peredaran, memerlukan waktu yang sangat panjang. Memang kita tidak bisa begitu aja untuk menangkap, begitu ada informasi kita tangkap. Nah, kita memerlukan suatu penyelidikan yang cukup panjang jalannya. Nah, itu kendala kita di permasalahan di anggaran juga. Kemudian untuk kendala di lapangan, selama ini terjadi hanya masalah tempat pengedar narkotika selalu berpindah-pindah. Makanya itu kita perlu kejar mengejar ini, artinya selalu lihat terus kemana posisi. Memang kemarin kan ada laporan kita lakukan, dia ternyata mereka juga pas lagi pesta sabu atau apa. Nah, kita selalu berusaha untuk menekan angka peredaran gelap narkoba maupun angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian ada beberapa juga kendala-kendala. Pertama itu ya alasan klasik aja sebenarnya, sumber daya manusia kita juga terbatas kan, untuk istilahnya baik di pemberantasan anggota kita, kemudian ini untuk seksi-seksi lain juga berbagi, karena program-program di BNN cukup banyak, kejar tayang istilahnya lah, kita harus bekerja, benar-benar bekerja untuk melakukan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat atau BNN RI. Nah, untuk itu kepada teman-teman media juga,
Kami berharap selalu menginformasikan tentang bahaya-bahaya penyalahgunaan narkoba. Kemudian kita juga sama-sama memerangi namanya narkoba. Kita menekan angka peredaran gelap narkoba di Kabupaten Sungai Utara. Karena selama ini juga kita tahu bahwa peredaran di Kabupaten Sungai Utara cukup tinggi lah istilahnya. Korbannya pun juga anak-anak sekolah juga ada. Kemarin juga kita ada kedatangan dari anak sekolah yang korban. Ini masih dalam proses kita kan. Cuma mohon maaf untuk identitas tidak bisa kami sebutkan. Cuma ada korban-korban dari anak SMP, setingkat anak SMP. Kita juga miris juga dengan hal-hal begitu. Nah, jadi kami mohon kepada teman-teman media juga agar selalu menggemakan lah istilahnya. Mengembangkan perang terhadap narkoba. Nah, di mana juga pemerintah daerah kita Sungai Utara sangat mendukung dengan kegiatan P4GN yang dilakukan oleh TNI. Mereka juga mensupport, memberikan pinjam pakai mobil, pinjam pakai kendaraan. Kemudian mereka juga mendukung fasilitas kantor. Dulunya kita di Sungai Malang, kantor kita terjepit. Untuk sekarang Kominfo pindah ke sana, kita dipinjami kantor di bekas Kominfo ini. Alhamdulillah ada representatif kantornya, ada istilahnya leluasa lah, bergerak sedikit daripada yang kemarin tuh kayak kotak aja kita kan, kayak kotak aja istilahnya kan, di situ aja. Ini alhamdulillah bisa kita bagi perwanan. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian kami juga terima kasih khususnya kepada Bapak Bupati, Bapak Sekretaris Daerah, dan para Forkopimda yang selalu mendukung kegiatan BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara. Juga tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Kesbangpol yang selalu kerjasama dengan kita dalam deteksi ini para pegawai di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk kedepannya juga kita masih sepertinya untuk berkoordinasi dengan Kesbangpol. Kesbangpol juga memberikan bantuan istilahnya anggaran untuk rujukan klien yang mau dirawat nginap di Tanah Merah. Ada berapa itu yang kemarin dibantunya oleh Kesbangpol. Kita punya target kemarin 15 orang yang mau dikirim, istilahnya yang dibantu. Ternyata yang dirujuk itu cuma berapa Pak? Ada Pak? 3 atau 4 orang aja. Berarti masih banyak sisa sebenarnya kemarin. Nah, kemudian kita berharap ke depannya juga selalu ada koordinasi dengan teman-teman instansi lain bahwa tolong bantu istilahnya kita sama-sama memerangi namanya narkoba. Kemudian juga media sosial kita juga selalu kita sampaikan, baik itu melalui Instagram, melalui Facebook, dan lain-lain, Twitter, segala macam. Kemudian kita juga kemarin melakukan sosialisasi, kemudian ikut razia sama-sama gabungan dengan Satpol PP, dengan Rutan. Nah, kemarin kita juga ikut dengan razia di warung-warung remang-remang lah istilahnya, warung jablay di daerah Tapus Bayah sama Banjar. Nah, kita juga selalu ikut karena kita selalu diundang sama-sama untuk turun ke lapangan. Mungkin itu dari saya, kami sampaikan keberhasilan juga kegiatan dari ini, kegiatan BNK Sungai Utara. Nah, untuk kedepannya juga kita punya anggaran berapa Pak di depan, malah diturunkan Pak ya. Nah, ini yang juga sangat miris juga nih kami sebenarnya. Nggak tahu kenapa diturunkan. Padahal kan di dalam prioritasnya Bapak Presiden Prabowo, penanggulangan masalah narkoba itu ada di nomor berapa itu? Nomor 7 itu dari 10. Tapi anggaran malah diturunkan. Nah, gitu juga sebenarnya. Makanya kita berharap juga pemerintah daerah mensupport kita ini sebenarnya. Mensupport dalam itu baik misalnya anggaran atau apa. Kita nggak tahu misalnya bantuan, fasilitas apa gitu. Sehingga sama-sama lah istilahnya kita memerangi.
karena tidak bisa BNN sendiri, kita harus juga merangkul teman-teman OPD SKPD lainnya. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada memang pertanyaan dari teman-teman media, silahkan. Kalau bisa kami jawab. Kalau tidak ya kita tampung. Silahkan kami berikan kesempatan kepada teman-teman. Silahkan. Mungkin upaya pengungkapan dari kasus narkoba sendiri Pak dari tahun 2003 ke 2024, apakah ada peningkatan? Nah, untuk upaya penindakan yang dilakukan oleh pihak Berantas di tahun 2024 itu kita tidak punya anggaran, Pak ya. Silakan dari ini, dari Berantas ya, biar lebih jelasnya. Ya, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih kepada rekan sekalian. Jadi untuk itu Mas, untuk yang tahun 2023 itu sebenarnya ada 3 kasus yang lengkap. Artinya semua sudah PJ1 masuk ke kejaksaan dan sudah ditahan. Tapi untuk tahun 2024 untuk pemberantasan DNK oleh Sumatera Utara artinya tidak ada melakukan penangkapan serta penyidikan perkara tindak pidana narkoba aliasnya. Dikarenakan itu artinya semua penyidikan, semua penangkapan sudah diambil alih oleh BNP provinsi. Ya. Jadi untuk tahun 2024 tidak ada pengungkapan kasus perkara. Jadi mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, untuk tahun 2024 memang dilaksanakan oleh BNNP semua anggaran. Kita tidak ada pengumuman. Cuma kalau memang ada laporan dari masyarakat tetap kita tindak lanjuti. Ya kemarin saya sampaikan bahwa ada beberapa itu cuma di bawah SEMA. Kita tanpa anggaran kemarin melaksanakan gitu Pak ya, tanpa anggaran karena itu memang kita harus menanggapi dari laporan masyarakat. Kita harus tetap berkontribusi kepada masyarakat Pulau Sumatera Utara. Silakan kalau ada lagi Bang. Oke, cukup dari Kominfo. Cukup, oke. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media. Kami sekali lagi dari BNN Sumatera Utara mengucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman dan kami berharap sekali lagi agar bisa sama-sama kita memerangi namanya narkoba. Baik itu melalui media sosial bisa disampaikan bahwa istilahnya narkoba tidak ada manfaatnya, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Terima kasih ada dari teman-teman. Cukup, saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.